Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai menyelidiki dugaan korupsi Pertamina Energy Trading Limited atau Petral. Tim Komisi Anti Rasuah itu tengah menggali sejumlah keterangan pihak terkait dan mencari barang bukti lainnya. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan reporter Faizin Adi dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari gedung KPK. Faizin, apakah ada saksi-saksi yang dipanggil berkaitan dengan kasus Petral? Ya, Egan, hingga sejauh ini dari pantauan kami belum ada saksi-saksi yang dipanggil oleh KPK terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di Petral. Dan memang kasus ini saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Setelah sekitar 2 minggu yang lalu, PT Pertamina menyerahkan hasil audit forensik terhadap Petral kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan karena selang waktu 2 minggu tersebut, KPK terus melakukan full bucket atau pengumpulan bahan dan keterangan, dan saat ini sudah naik ke tahap penyelidikan. Dan karena masih tahap penyelidikan dan belum ada bukti atau indikasi kerugian negara, maka pemanggilan saksi tersebut bisa saja tidak dilakukan secara terbuka. Dan dari hasil audit yang sudah diserahkan kepada Pertamina, kepada KPK oleh Pertamina terhadap atas audit forensik terhadap Petral, ditemukan indikasi kerugian senilai 18 miliar dolar Amerika, dan itu selama jangka waktu 3 tahun beroperasinya Petral. Ya, Egan. Ya, Faizin, sejauh mana KPK mendalami kasus Petral? Ya, Egan, KPK saat ini sudah membentuk tim satuan khusus untuk menangani penyelidikan kasus dugaan korupsi di Petral. Dan ini dari informasi yang kami terima, Satgas ini KPK memilih penyelidik-penyelidik terbaiknya untuk menangani kasus ini karena memang kasus ini memiliki tingkat kerumitan yang berbeda dengan kasus-kasus yang selama ini di KPK. Dan dari hasil audit yang dilakukan oleh Kordamenta, sebuah auditor publik yang berkedudukan di Australia terhadap Petral, memang ada beberapa transaksi yang mencurigakan, yakni terkait dengan harga perkiraan sementara atas pembelian migas yang dilakukan oleh Petral, yang itu harganya memang dianggap terlalu mahal. Dan selain itu juga ditemukan indikasi adanya keterlibatan pihak eksternal di luar Pertamina dan Petral yang mengatur pembelian atau tender pembelian minyak, sehingga menyebabkan potensi kerugian yang dialami oleh Pertamina. Dan berikut ini kutipan pernyataan dari salah satu PLT pimpinan KPK, Johan Budi. Ya, gini, jadi setelah kita menerima audit dari tim independen itu tentang Petral, lalu kita lakukan telaah. Nah, sejak 2 minggu yang lalu proses telaah dilakukan, timnya sudah sudah dibentuk gitu. Nah, dari hasil telaah itulah kemudian kita melakukan full bucket. Jadi ini istilahnya penyelidikan tertutup lah gitu. Jadi sudah ada penyelidikan yang secara tertutup. Kalau full bucket itu kan pengertiannya pengumpulan bahan keterangan. Nanti dalam proses itu kita akan meminta keterangan, kemudian juga mencari dokumen-dokumen, ya itulah kira-kira ininya. Hasil audit yang dari tim independen. Nah, nanti kita lakukan penelusuran dulu di situ dulu gitu. Nanti tergantung dari hasil itu. Nah, kemudian kan KPK sudah bikin tim tadi, kemudian dari tim itulah dilakukan namanya pengumpulan bahan keterangan. Ya, Egan, meskipun belum ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan Supreme Audit di negara ini, tetapi KPK masih tetap terus bergerak maju, dan menurut salah satu pimpinannya, Zulkarnain, bahwa kasus ini memang mendapatkan perhatian serius dari KPK. Ya, demikian, Egan. Baik, Faizin, kita ikuti bagaimana nanti perkembangan selanjutnya yang datang dari KPK. Terima kasih, Faizin Adi melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta Selatan.